Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial cara mengubah data statistik dengan data kuantitatif dan menghitung tendensi sentral dengan menggunakan Microsoft Excel. Di sini terdapat data skor IQ siswa yang saya dapat dari skripsi. Dari hasil data ini kita akan mengubah ke tabel distribusi frekuensi dan grafik. Sebelum kita mengisi tabel ini, kita harus mengisi dulu hasil dari jumlah data, nilai tertinggi dan lain-lain ini untuk bisa mengerjakan ke yang lainnya. Baik, kita akan kerjakan satu persatu, tahap demi tahap, dari jumlah data ini sampai pada grafik. Pertama kita akan mengerjakan jumlah data ini dengan menggunakan rumus sama dengan konta, lalu buka kurung, lalu kita blok jumlah data ini, lalu enter. Nah, ini terdapat jumlah data itu 110 orang dari skor IQ siswa ini, berarti jumlah siswanya 110 orang. Selanjutnya untuk nilai tertinggi kita kasih rumus sama dengan lalu max, setelah itu buka kurung, lalu kita blok blok data-data ini. Setelah itu kasih enter, lalu ini hasilnya 146. Ini adalah nilai tertinggi dari data-data tersebut. Selanjutnya nilai terendah yaitu dengan menggunakan sama dengan min, buka kurung, lalu kita blok nilai-nilai ini. Setelah itu kita enter, lalu di sini ada nilai terendah dari data-data siswa. Selanjutnya nilai range atau rentang atau jangkauannya kita isi dengan rumus sama dengan, lalu klik nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah, setelah itu kita enter. Selanjutnya adalah kelas atau jumlah dan lebarnya sekelas dengan menggunakan rumus sama dengan 1 ditambah buka kurung 3,332 lalu kali logaritma atau log, lalu kita buka kurung lagi, kita klik hasil dari jumlah data tadi, lalu setelah itu kita tutup kurung, lalu kita enter. Jika terdapat seperti ini kita klik ya saja, dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya panjang interval kelasnya kita menggunakan rumus sama dengan range dibagi dengan hasil kelasnya. Kita klik sama dengan, lalu klik jumlah ini range, lalu bagi, lalu klik kelas, lalu enter. Selanjutnya adalah min atau nilai rata-rata. Kita menggunakan rumus average, kita ketik sama dengan, lalu average, setelah itu buka kurung, lalu kita klik hasil skor ini, data ini. Setelah itu tutup kurung, lalu enter. Selanjutnya adalah nilai median, yaitu menggunakan rumus sama dengan, lalu ketik median, lalu buka kurung, lalu kita blok lagi data ini. Setelah itu tutup kurung, lalu enter. Lalu untuk modus kita menggunakan rumus mode. Kita ketik sama dengan lalu mode, lalu buka kurung, lalu kita blok data ini. Setelah itu enter. Definisi dari modus adalah angka yang sering muncul pada data nilai ini.
Lalu kita dapat membuktikan apakah benar nilai yang sering muncul adalah 109. Caranya kita blok data nilai ini, lalu kita klik conditional formatting, lalu kita klik new rule, lalu kita klik pada bagian 2 yaitu format only cell that contain, lalu pada bagian ini kita klik cell value, lalu pada bagian ini kita klik, lalu kita pilih equal to. Lalu pada bagian ini kita klik 109, lalu format kita rubah untuk memformat warna dari tulisan tersebut. Kita klik OK, lalu OK. Maka di sini terdapat angka 109 adalah benar angka yang sering muncul. Di sini ditandai dengan warna-warna yang telah tadi kita edit. Ini hanya untuk kita membuktikan apakah benar dari nilai modus tadi. Lalu kita akan menghapus lagi format ini, kita blok, lalu klik for conditional formatting, lalu klik clear rules, lalu klik clear yang bagian atas rules ini. Selanjutnya kita akan ke langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Di sini saya telah menformatnya seperti ini. Hal yang perlu kita ketahui dalam membuat interval itu, kita harus mengetahui tepi atas, tepi bawah dari setiap kelas itu. Nah, dari data ini kita sudah mengetahui hasilnya, hasil jumlah lebar kelasnya, panjangnya, lalu nilai tertinggi dan nilai terendahnya. Keempat data ini yang akan kita jadikan patokan dalam membuat interval. Kita tandai aja dulu data-data yang jadi patokan nanti. Lalu pada bagian kelas dan panjang ini kita akan bulatkan dulu. Ini kita blok, lalu klik transparent desimal, kita klik sampai angkanya bulat. Nah, hasilnya seperti ini, telah bulat kelas dan panjangnya. Setelah itu kita akan membuat kolom sesuai dengan jumlah kelas. Di sini kelasnya ada 8, maka kita akan membuat kolom 8 yang berjumlah 8. Untuk mengisi data interval ini, pertama-tama kita mengisi dulu tepi bawahnya. Kita tulis dulu nilai terendahnya pada bagian ini. Kita tulis nilai terendahnya 71. Kemudian untuk menentukan tepi atas data interval ini, kita menambahkan tepi bawah interval dengan angka panjang, yakni di sini angka 10. Lalu di sini kita tuliskan sama dengan, lalu klik tepi bawah, lalu tambah 10 panjang tadi, lalu enter. Seperti ini hasilnya. Nah, agar cepat kita copy aja rumus untuk ke bawah ini. Caranya kita klik bagian yang pertama, lalu kita blok seperti ini. Nah, jangan khawatir kenapa berubah semua ke 10, jangan khawatir, nanti bisa berubah secara otomatis. Nah, pada baris kedua kita isi angka 82. Nanti ini akan secara otomatis berubah pada bagian tepi atasnya. Lalu isi lagi pada bagian tepi bawahnya dengan ditambah 1 hasil dari tepi atasnya. Ini akan secara otomatis berubah penomorannya seperti ini. Lalu untuk mengisi batas kelas, kita kurangi tepi bawah dikurangi dengan 0,5. Caranya kita klik sama dengan, lalu kita klik tepi bawah yang 1,
lalu dikurangi 0,5 lalu enter. Setelah itu karena rumusnya sama, kita tinggal copy seperti ini, ditarik ke bawah, maka akan otomatis hasilnya seperti ini karena sudah diisi dengan rumus sama seperti baris yang pertama. Lalu untuk tabel frekuensi, caranya sangat mudah. Kita blok dulu tabel ini dari atas sampai bawah seperti ini, lalu kita masukkan rumusnya dengan mengetik sama dengan lalu frekuensi ini seperti ini, kita klik lalu buka kurung. Setelah itu kita blok nilai-nilai ini, lalu kita klik titik koma. Setelah itu kita blok bagian ini tepi atas semuanya, jangan langsung enter, kita klik CSE atau Ctrl Shift Enter, kita klik secara bareng-bareng. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Apakah hasil ini benar sama dengan jumlah data? Caranya kita cek lagi dengan rumus sama dengan sum, lalu buka kurung, lalu kita blok nilai-nilai ini dari atas sampai bawah, lalu kita enter. Nah, ternyata benar jumlahnya sama dengan jumlah data yang telah kita tadi hitung. Lalu kita tambahkan warna supaya bagus. Langkah terakhir pada video kali ini yaitu membuat grafik. Caranya kita blok batas kelas dan frekuensi ini, kemudian kita klik insert. Di sini terdapat berbagai macam model-model grafik, ada yang seperti ini, ada line, ada pie, ada bar, ada columns juga. Terserah sesuai selera kalian mau memakainya yang mana. Namun di sini saya akan membuat yang kolom seperti ini. Di sini banyak editannya, mau dirubah warnanya atau bagaimanapun bisa. Di sini saya mencoba merapikan dulu gambarnya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat, semoga dapat membantu kesulitan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.